Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, hari ini kita belajar lagi dengan pembelajaran tematik. Masih di tema 3, tugasku sehari-hari. Subtema 2, tugasku sehari-hari di sekolah, dan kita masuk ke pembelajaran 5 dan 6. Namun, sebelum kita mulai belajar, marilah sama-sama kita berdoa dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan kita berdoa, Allah mudahkan kita dalam menuntut ilmu. Amin. Hari ini kita akan belajar Bahasa Indonesia KD 3.3, menentukan kosakata dan konsep tentang kehidupan sosial dan budaya. Dilanjutkan dengan PPKN KD 3.3, mengidentifikasi jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. Dilanjutkan dengan matematika KD 3.5, masih menjelaskan nilai dan kesetaraan pecahan mata uang. Dan yang terakhir kita akan belajar SBDP di KD 3.3, mengenal gerak keseharian dan alam dalam tari. Bahasa Indonesia di KD 3.3. Nah, hari ini kita akan mencoba menuliskan cerita berdasarkan gambar berseri. Apa sih itu gambar berseri? Gambar seri adalah rangkaian gambar yang membentuk suatu cerita. Nah, gambar seri ini dirangkai dengan tema tertentu, misalnya tema kehidupan sosial. Lalu, bagaimana cara membuat cerita berdasarkan gambar berseri? Caranya, yang pertama, kalian harus perhatikan gambar-gambar berserinya. Ya, misalkan ini Ibu berikan contoh gambar berseri. Kalian perhatikan gambarnya baik-baik. Nah, langkah selanjutnya adalah kalian juga harus perhatikan ada kejadian apa saja pada gambar tersebut. Ya, perhatikan baik-baik gambarnya, ada kejadian apa saja pada gambar tersebut. Langkah selanjutnya adalah buatlah kalimat satu persatu sesuai gambar. Dari gambar-gambar yang tadi Ibu berikan, kita buat kalimat satu persatu ya. Gambar pertama, ini kita bisa jadikan kalimat, pada saat hendak ke lapangan, Aisyah terjatuh di teras kelas. Nah, ini gambar pertama, kita buat kalimatnya. Gambar yang kedua, kita juga bisa membuat kalimat seperti Maryam datang untuk menolong Aisyah. Selanjutnya, gambar yang ketiga adalah Maryam mengantar Aisyah ke ruang UKS untuk diobati. Nah, itulah langkah selanjutnya, membuat kalimat satu persatu sesuai gambar. Setelah kalian membuat kalimat satu persatu, langkah terakhir, kalian gabung kalimat-kalimat tersebut menjadi cerita yang padu. Jadi kalimat-kalimat tadi kalian gabung menjadi satu cerita. Nah, dari gambar dan kalimat tersebut, ini bisa kita jadikan cerita ini. Pada saat hendak ke lapangan, Aisyah terjatuh di teras kelas. Lalu, datanglah Maryam untuk menolong Aisyah. Kemudian, Maryam mengantarkan Aisyah ke ruang UKS untuk diobati. Nah, itulah langkah-langkah dalam membuat cerita berdasarkan gambar berseri. Kalian juga bisa berlatih membuat cerita berdasarkan gambar berseri. Nah, kalian buka buku pena kalian halaman 39. Di situ ada gambar berseri. Nah, buat cerita ya berdasarkan gambar berseri tersebut dan ikuti langkah-langkah yang sudah
Ibu jelaskan. Semoga kalian dengan terus berlatih menulis, kalian jadi senang menulis. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran PPKN KD 3.3. Nah, kalian perhatikan gambar. Di sini ada teman-teman kita nih sedang bermain di lapangan sekolah, sedang berolahraga ya. Nah, kamu pasti sudah belajar ya tentang berbagai keberagaman teman di sekolahmu. Teman-teman kamu itu ada banyak. Nah, dari teman-teman kalian itu, kalian juga pasti mengetahui mereka itu berbeda-beda. Kita berbeda. Kita bisa lihat perbedaan dari hobinya, perbedaan suku, perbedaan warna kulit, atau perbedaan lainnya. Namun, dengan perbedaan tersebut, kita harus memiliki sikap yang baik. Apa saja yang harus kita terapkan sikap baik kita terhadap perbedaan-perbedaan tersebut? Yang pertama, kalian tidak boleh mengejek. Kalau kalian memiliki perbedaan hobi, kalian jangan mengejek hobi teman kalian. Selanjutnya, kalian juga harus saling menghargai. Jadi tidak mengejek dan harus saling menghargai. Nah, selain itu juga kalian harus berteman baik dengan siapapun tanpa membeda-bedakan. Semoga dengan sikap-sikap tersebut bisa terjalin yang namanya kerukunan. Ya, sehingga kalian bisa berteman baik dengan semua teman-teman kamu di sekolah. Selanjutnya, kita masuk ke matematika, masih tentang kesetaraan nilai uang dan harga barang. Di sini Ibu punya uang ini, satu lembar uang Rp5.000. Nah, uang Rp5.000 ini nilainya setara dengan nilai pecahan yang lainnya. Misalkan, nah di situ ada 5 lembar uang 1.000. Ya, 5 lembar uang 1.000 itu nilainya sama dengan Rp5.000. Jadi, kalau kamu punya uang Rp1.000 sebanyak 5 lembar dan ibu punya uang 1 lembar senilai Rp5.000, nah kita memiliki uang yang sama. Bukan berarti uang kamu lebih banyak daripada uang ibu. Nah, nilai uangnya itu sama, yang berbeda hanya lembarannya saja. Selain itu, uang Rp5.000 juga setara dengan uang 2 lembar uang 2.000-an dan 1 lembar uang 1.000-an. Nah, 2 lembar uang 2.000-an 4.000, 1 lembar uang 1.000-an 1.000, 4.000 ditambah 1.000 hasilnya sama dengan Rp5.000. Jadi, kalau adik kamu punya uang sebanyak 2 lembar 2.000-an dan 1 lembar 1.000-an, sedangkan kamu punya uang 1 lembar 5.000-an, kamu tidak boleh iri karena kamu dan adik kamu memiliki uang yang nilainya sama, yaitu Rp5.000. Hanya jumlah lembarannya saja yang berbeda, tapi nilainya tetap sama. Nah, kalian juga bisa berlatih tentang uang yang ada di buku pena halaman 42 sampai 43. Dikerjakan ya. Pembahasan yang terakhir, kita masuk ke SBDP KD 3.3. Nah, tentang gerak dasar tari berdasarkan gerak keseharian. Gerak dasar tari dapat kita temukan dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya, Ibu kasih contoh gerak memetik teh. Kalian pernah lihat Ibu Tani atau Pak Tani sedang memetik teh? Ya, gerakan-gerakan tersebut ternyata bisa kita jadikan sebagai tarian. Kemudian, properti yang kita perlukan agar penampilan kita maksimal dalam menarikan gerak tari meniru memetik teh,
Propertinya yang kita perlukan adalah yang pertama ada caping. Caping itu topi yang biasa dipakai oleh para petani. Selain topping, kita juga memerlukan keranjang untuk menyimpan daun tehnya. Baik anak-anak, di sini akan Ibu tampilkan contoh tarian yang menyerupai gerakan memetik teh. Di situ ada 6 gambar ya. Bagaimana cara melakukannya? Yang pertama, gambar pertama itu gerak awal. Sikap tubuh kalian berdiri tegak. Gambar yang kedua, gerakannya adalah gerak tangan mengambil caping. Jadi, caping kalian atau topinya diletakkan di bawah. Setelah itu, kalian mengambil caping tersebut. Gambar yang ketiga atau gerakan yang ketiga, gerak kaki melangkah, serong maju dan mundur. Kemudian gerakan tangannya itu tangan kanan memegang caping. Selanjutnya di gambar yang keempat, gerakannya adalah gerak tangan diayun ke depan bergantian seperti memetik teh. Jadi kalian seolah-olah tangan kalian sedang memetik teh, bergerak ya, diayun ke depan. Gambar yang kelima, gerakannya adalah gerakan tangan diayun ke atas bergantian seperti sedang menyimpan teh. Jadi tangan kalian diayun ke atas seperti kalian sedang menyimpan teh ke dalam keranjang. Gerakan terakhir, gerakan yang keenam, itu gambar yang keenam adalah gerak tangan menggoyangkan keranjang teh ke atas dan ke bawah. Jadi kalian goyangkan keranjang kalian itu seolah-olah kalian sedang mengeluarkan daun tehnya dari dalam keranjang. Nah, itulah cara-cara melakukan gerak meniru gerakan seperti orang memetik teh. Kalian juga bisa mempraktekannya di rumah dengan kakak kamu atau adik kamu. Selamat mencoba ya. Alhamdulillah, selesai sudah pembahasan kita pada hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan lebih baik lagi materi pada hari ini. Tetap terus semangat ya belajarnya walaupun masih di rumah. Dan jangan lupa jaga kesehatan. Kita akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.